Tabrakan mungkin salah satu bentuk kecelakaan yang cukup tragis dan sering terjadi di jalan raya. Mobil bertabrakan dengan mobil atau dengan kendaraan lainnya mungkin bukan hal yang baru kita lihat. Tetapi bagaimana jika tabrakan terjadi bukan di darat, tetapi di udara? Rasanya mungkin sulit dibayangkan, tabrakan bisa terjadi di udara yang sangat luas dan tidak seperti di darat. Hal ini karena pesawat di udara bebas berbelok kemanapun dia mau. Tapi bukan sekali dua kali terjadi tabrakan antara pesawat di udara. Tabrakan di udara beberapa kali terjadi dalam pertunjukan air show yang melibatkan manuver pesawat. Namun dalam latihan standar pesawat militer pun, tabrakan bisa saja terjadi. Kasus terbaru adalah tabrakan antara pesawat tempur FA-18D Hornet dengan pesawat tanker KC-130 milik pasukan marinir Amerika. Kedua pesawat ini bertabrakan di udara dalam sebuah latihan militer dan jatuh ke laut Jepang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel analisis militer ini ya. Kejadian naas ini bermula saat pesawat tempur FA-18D Hornet milik pasukan marinir Amerika sedang berlatih di perairan Jepang pada tanggal 5 Desember 2018 yang lalu. Turut terlibat dalam latihan ini adalah satu unit pesawat tanker KC-130. Pesawat KC-130 sendiri adalah varian khusus dari C-130 Hercules untuk keperluan pengisian bahan bakar di udara atau tanker. Dalam latihan rutin ini, pesawat tempur FA-18D Hornet akan melakukan pengisian bahan bakar di udara, di mana bahan bakarnya akan diisi dari pesawat tanker KC-130. Proses ini akan dilaksanakan ketika kedua pesawat tersebut sedang terbang di udara. Pengisian bahan bakar di udara ini akan menggunakan peralatan prop dan rope yang ada pada kedua pesawat tersebut. Proses pengisian bahan bakar di udara ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendukung pesawat tempur dalam menjalankan misinya. Biasanya pesawat tempur diberi misi khusus ke wilayah yang sangat jauh, sehingga bahan bakarnya tidak cukup untuk mencapai wilayah tersebut. Solusinya adalah ketika bahan bakar pesawat tempur tinggal sedikit, akan dilakukan pengisian ulang bahan bakar di udara dari pesawat tanker, sehingga pesawat tempur tersebut bisa melanjutkan perjalanan ke wilayah target tanpa kehabisan bahan bakar. Pengisian bahan bakar ini kelihatannya simpel, tapi justru sangat berbahaya dan harus dilakukan dengan tingkat ketelitian tinggi, karena salah sedikit saja bisa berbahaya bagi kedua pesawat yang terlibat. Nah, ketika itu pesawat tempur FA-18D Hornet berkursi ganda sedang mencoba mendekati pesawat KC-130 tanker. Peralatan pengisian bahan bakar sudah dikeluarkan dari dekat hidung pesawat. Demikian juga dengan pesawat tanker KC-130 juga sudah mengatur kecepatan dan arah terbangnya agar moncong selang pengisian bahan bakar dari badan pesawat tersebut berada di depan pesawat tempur FA-18 Hornet. Seharusnya ujung prop dan rope dari kedua pesawat tersebut bisa bertemu dengan mulus dan bahan bakar langsung ditransfer dari pesawat tanker KC-130 ke pesawat tempur FA-18 Hornet. Proses pengisian bahan bakar ini biasanya tidak lama, hanya dalam beberapa menit bahan bakar sudah berhasil ditransfer. Itu jikalau tidak terjadi masalah berarti dalam prosesnya. Namun kali ini, entah bagaimana ceritanya ketika sedang dalam proses pengisian bahan bakar tersebut, kedua pesawat milik Amerika ini justru bertabrakan di udara. Belum ada informasi valid apa yang menyebabkan keduanya bertabrakan. Bisa jadi kecepatan terbang kedua pesawat tersebut tidak sama, sehingga pada saat pengisian bahan bakar akhirnya tabrakan. Apalagi pada proses pengisian bahan bakar seperti ini, kedua pesawat tempur tersebut berada pada jarak yang sangat dekat, sehingga salah perhitungan sedikit saja bisa berakibat fatal. Akhirnya kedua pesawat tersebut menjadi kehilangan keseimbangan dan jatuh terjun bebas ke perairan Laut Jepang. Sungguh tragis, kedua pesawat modern dan mahal tersebut menjadi korban dalam latihan rutin ini. Dikabarkan ada 5 orang kru pada pesawat tanker KC-130 dan 2 orang pilot pada pesawat tempur FA-18 Hornet berkursi ganda tersebut. Sehingga dalam kejadian naas ini, ada nyawa 7 orang personil militer Amerika dipertaruhkan. Pihak militer Amerika dan Jepang melakukan kerjasama pencarian kru pesawat naas tersebut. Namun hingga beberapa hari, hanya 2 kru yang berhasil ditemukan.
Keduanya adalah pilot dan navigator pesawat tempur FA-18 Hornet, di mana salah satu dikabarkan gugur dan satu selamat namun mengalami cedera serius. Sedangkan nasib 5 orang kru pesawat tanker KC-130 belum diketahui hingga saat ini. Kedua pesawat naas ini sendiri adalah milik Amerika yang bermarkas di Pangkalan Udara Iwakuni, Jepang, yang merupakan markas marinir Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika dan Jepang sejak lama bekerja sama untuk menempatkan markas militer Amerika di wilayahnya untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari Korea Utara. Maka bukan hal yang aneh jika pesawat tempur Amerika naas ini berlatih dan bertabrakan di wilayah Jepang. Pesawat tempur FA-18 Hornet sendiri masih menjadi andalan pasukan marinir Amerika hingga saat ini. Namun dalam beberapa tahun ke depan, pesawat tempur ini akan digantikan peranannya oleh pesawat tempur siluman F-35B Lightning II. Pesawat tempur ini sendiri adalah varian pesawat tempur F-35 yang mampu take off dan landing secara vertikal dari landasan yang sangat pendek. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.